Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Suprihatin, NPM 19/1102/1008. Di sini saya akan mempraktekkan penggunaan eViews untuk pengolahan data yang merupakan tugas dari mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen pengampu Bapak Thomas Andrian SEMSI. Sebelumnya, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan terlindungi dari bahayanya virus corona dan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baiklah, langsung saja saya mulai. Di sini saya menggunakan eViews 10 untuk melakukan pengolahan data. Data yang saya gunakan di sini adalah data yang saya dapat dari tugas pertemuan minggu sebelumnya, yaitu data indeks harga konsumen, konsumsi, dan suku bunga dari tahun 2013 kuartal pertama sampai 2020 kuartal keempat. Di sini kita lihat datanya. Ini adalah data yang saya kumpulkan. Jadi di sini indeks harga konsumen sebagai variabel terikat, konsumsi sebagai variabel bebas pertama, dan tingkat suku bunga sebagai variabel bebas kedua. Di sini saya akan membuat perhitungan regresi dari model indeks harga konsumen, fungsi dari konsumsi, dan bunga. Secara teori, indeks harga konsumen memang dipengaruhi oleh konsumsi dan suku bunga. Jika semakin tinggi konsumsi, maka akan meningkatkan indeks harga konsumen. Begitu juga dengan suku bunga yang semakin rendah, maka tingkat indeks harga konsumen akan meningkat. Oke, langsung saja saya akan meregresi data dari indeks harga konsumen, konsumsi, dan bunga, yaitu dengan cara mengklik variabel terikat, yaitu indeks harga konsumen, klik kontrol, lalu klik konsumsi sebagai variabel bebas pertama, dan klik suku bunga sebagai variabel bebas kedua tanpa melepas tombol kontrol. Lalu klik kanan, open as equation. Di sini terdapat equation specification, metode dan sampel yang digunakan, lalu kita oke. Nah, di sini muncul hasil estimasi dari hubungan antara konsumsi bunga terhadap indeks harga konsumen. Di sini terdapat keterangan bahwa indeks harga konsumen adalah variabel terikat. Metode yang saya gunakan yaitu last square, tanggal, waktu, dan sampel yang saya gunakan yaitu dari tahun 2013 kuartal pertama sampai 2020 kuartal keempat, dan observasi yang saya gunakan yaitu sebanyak 32 observasi. Variabel yang mempengaruhi indeks harga konsumen yaitu konsumsi dan bunga, serta ini adalah koefisien. Di sini terdapat koefisien, standar error, statistik, dan probability. Nah, dari statistik ini dapat kita ketahui bahwa konsumsi memiliki hubungan negatif dengan indeks harga konsumen dan bunga memiliki hubungan positif dengan indeks harga konsumen. Untuk mengetahui estimasi ini signifikan atau tidak dapat kita ketahui dari probability-nya. Jadi di sini saya menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95% dan alfa sebesar 5% atau 0,05%. Jadi dapat tidak dikatakan tidak terlalu signifikan jika probability-nya tidak lebih kecil dari alfa yang digunakan. Nah, di sini alfa yang saya gunakan adalah 0,05, sedangkan probability dari konsumsi dan bunga adalah 0,47 dan 0,62. Jadi dapat dikatakan bahwa probability-nya ini tidak lebih kecil dari alfa sebesar 0,05. Jadi dapat dikatakan estimasi ini adalah tidak terlalu signifikan. Selanjutnya yaitu saya akan melakukan 4 uji asumsi, yaitu uji asumsi normalitas, lalu uji asumsi autokorelasi, lalu uji asumsi heteroskedasticity, dan uji asumsi multikolinearitas. Oke, yang pertama yaitu uji asumsi normalitas. Kita
Tetap di halaman ini, klik View, lalu klik Residual Diagnostic, lalu pilih Histogram Normality Test. Nah, ini adalah uji asumsi normalitas. Untuk melihat ada data yang saya teliti ini terdistribusi normal atau tidak, dapat dilihat dari nilai Jar-Guebera. Jika nilai Jar-Guebera ini lebih besar dari alfa yang saya gunakan, dapat dikatakan bahwa penelitian ini terdistribusi normal. Jadi alfa yang saya gunakan yaitu 0,05, sedangkan Jar-Gueberanya adalah 607,76. Jadi dapat dikatakan bahwa nilai Jar-Guebera ini lebih besar dari alfa yang saya gunakan yaitu 0,05. Jadi dapat dikatakan data yang saya teliti ini terdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji asumsi autokorelasi. Tetap di halaman ini dan kita klik View, lalu pilih Residual Diagnostic, lalu pilih Serial Correlation LM Test. Kita klik OK. Nah, di sini terdapat uji asumsi autokorelasi. Nah, untuk mengetahui penelitian ini ada masalah autokorelasi atau tidak dapat diketahui dari probabilitas C-square dari observasi R-square. Jika probabilitas C-square lebih besar dari alfa yang digunakan, maka tidak ada masalah autokorelasi. Dan di sini alfa yang saya gunakan adalah 0,5, sedangkan nilai probability C-square-nya adalah 0,914. Jadi dapat dikatakan bahwa penelitian ini tidak terdapat masalah autokorelasi. Uji asumsi yang ketiga yaitu heteroskedasticity. Kita klik View, Residual Diagnostic, Heteroskedasticity Test. Kita pilih Test Step Bruce, lalu kita OK. Untuk mengetahui uji asumsi ini terdapat masalah heteroskedasticity atau tidak, kita menggunakan probabilitas C-square dari observasi R-square. Jadi, jika nilai probability C-square-nya lebih besar dari alfa yang digunakan, tidak ada masalah heteroskedasticity. Alfa yang saya gunakan adalah 0,05, sedangkan nilai probability C-square di sini adalah 0,2384. Jadi dapat dikatakan bahwa penelitian ini tidak terdapat masalah heteroskedasticity. Selanjutnya yaitu uji asumsi yang keempat atau yang terakhir yaitu multikoleniaritas. Kita klik View, lalu kita pilih koefisien diagnostik, lalu pilih variance inflation factor. Nah, akan muncul uji asumsi multikoleniaritas. Di sini untuk mengetahui ada masalah multikoleniaritas atau tidak dapat diketahui dari center VIV. Jadi jika nilai center VIV lebih kecil daripada 10, maka dapat dikatakan hasil penelitian bebas dari masalah multikoleniaritas. Di sini nilai konsumsi dan bunga nilai center VIV dari konsumsi dan bunga adalah 2,11. Jadi dapat dikatakan ini lebih kecil dari 10 dan dapat dikatakan juga bahwa penelitian ini bebas dari masalah multikoleniaritas. Sekian praktek regresi dari hubungan konsumsi dan tingkat suku bunga terhadap indeks harga konsumen yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.